Kami akan mengekspresikan apa itu perkawinan serta tata caranya atau ibadat yang sering kita lihat di gereja Katolik. Jadi secara umum perkawinan itu adalah bagaimana seorang pasangan antara laki-laki dan perempuan ingin mengikatkan diri yang sah secara gereja. Perlu dipahami bahwa ini adalah mengikatkan diri antara seorang sepasang laki antara laki-laki dan perempuan dan sepasang begitu, tidak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan itu tidak sah. Dan perkawinan adalah sebuah peristiwa yang sangat penting dalam hidup manusia. Mengapa? Karena perkawinan adalah kudus begitu ketika dijalankan dengan baik. Sama seperti imamat, perkawinan juga itu merupakan salah satu panggilan yang kudus yang harus dijalani setiap manusia. Dan perkawinan ini juga mendasari hubungan antara sesama. Jadi tujuan perkawinan yang terutama bukanlah untuk seorang anak melahirkan seorang anak, tetapi kesejahteraan antara pasangan suami istri. Perlu dipahami oleh anak-anak dan anak-anak sekalian. Kemudian menurut Santoso bahwa perkawinan itu adalah pilihan mengandaikan kemampuan akal budi praktis untuk menimbang-nimbang atau membuat discernment, yang dimana artinya discernment adalah pilihan begitu. Discernment kita mampu mengelola atau mencari mana yang pas bagi saya untuk teman hidup saya selanjutnya. Dan yang selanjutnya, sebagai tata cara perkawinan yang sah menurut ajaran gereja Katolik, seorang itu atau sepasang suami istri itu sebelum menikah mereka akan dikasih pembelajaran begitu. Jadi kalau antara laki-laki dan perempuan telah saling jatuh cinta, tidak langsung diberkati, tapi harus ada penyelidikan yang lebih dalam dan mereka ditanya untuk komitmen yang depannya. Itulah yang ingin kami sharingkan kepada teman-teman sekalian. Bagaimana tata perayaan itu dilakukan secara baik sebelum menikah. Apakah masih ada tahapan-tahapan sebelum menikah dalam gereja Katolik? Pasti ada gitu. Dan selanjutnya dalam gereja Katolik, untuk melakukan pernikahan ini, yang melangsungkan pernikahan ini, bahwa yang menjadi subjek utamanya adalah yang menikah begitu. Bahwa imam di situ hanyalah sebagai saksi untuk meneguhkan perkawinan mereka. Jadi subjek utamanya adalah antara laki-laki dan perempuan. Kemudian sebelum menikah, mereka itu harus mengetahui apa sih makna perkawinan di depannya. Jangan asal menikah saja begitu. Jika menikah telah mendapatkan sesuatu atau menguntungkan satu sama lain yang terjadi di sana perceraian. Dan untuk mengatur perkawinan ini ada namanya PP yang terkait perkawinan yang dikeluarkan oleh resmi oleh gereja Katolik. Baiklah kakak abang dan teman-teman bisa bersama kita bersatu dalam doa dalam berdoa dan berdoa dan berdoa. Amin. Marilah kita berdoa. Kakak dan teman-teman sekalian, sebelum memulai katekesi kita dan berdoa bersama kita, Sintia bersama. Cinta kasih Tuhan bersama. Cinta kasih Tuhan. Teman-teman sekalian, saat ini kita memasuki sesi sharing. Jadi yang menjadi pertanyaan pertama adalah apa yang menjadi ciri utama dalam perkawinan ini? Apa yang menjadi simbol utama dalam perkawinan itu? Kira yang tahu seperti kita? Yang silakan bercerita. Cincin. Yesus Kristus menurut Matius. Datanglah Tuhan. Maka datanglah orang Farisi untuk mencobai dia. Mereka bertanya, apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja? Kata mereka kepadanya, jika demikian, apa sebabnya Musa memerintahkan untuk membolehkan bercerai jika orang menceraikan mereka? Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Kristus. Dan Roh Kudus. Amin.
untuk kebaikan semua.